stand produk UMKM yang ada di Gedung Waru. Nanti Bapak Ibu di sebelah timur ini nanti bukan hanya dikunjungi Bapak Ibu, nanti bisa penjenengan transaksi jual beli juga bisa sama teman-teman snack, biar penjenengan tahu bahwa kita Gedung Waru punya beberapa UMKM, diantaranya snack ini dan juga ada batik. Dan hari ini acara kita Bapak Ibu berupa launching Joglo Enggal Waras atau kita singkat dengan Jawa. Konsep dari Joglo Enggal Waras ini Bapak Ibu merupakan tempat, boleh dikatakan kalau kita melakukan perjalanan jauh, sebagai rest area istirahat untuk Bapak Ibu yang berkunjung atau menjenguk keluarganya yang sedang sakit di rumah sakit Dr. Iska. Nah, nanti di sini mereka bisa beristirahat. Karena itu kita siapkan fasilitas berupa ada kuliner, ada toilet, ada rumah singgah juga, sehingga mereka akan bisa merasa nyaman. Mungkin kalau mungkin misalkan yang rumahnya jauh di luar kota dan harus menginap beberapa hari karena menunggu keluarganya, kita juga ada rumah singgah nantinya. Karena itu mungkin Bapak Ibu bisa diinformasikan kepada penyelenggara semuanya, kepada keluarga yang mungkin punya teman pengen istirahat karena mungkin kalau menunggu di rumah sakit itu sudah cukup busy, ya, sudah cukup tidak nyaman, maka kita sediakan rest area yaitu berupa Joglo Enggal Waras atau bisa dengan Jawa ini, dengan tujuan semoga mereka bisa lebih menikmati suasana lebih tenang setelah mereka menunggu keluarganya yang sedang sakit. Selamat datang sekali lagi, dan hari ini kita diiringi oleh keluarga besar dari Karawitan Gedung Laras, kemudian ada Sanggar Tari Banyubening yang akan mempersembahkan tarian dan juga lagu atau gending-gending klasik untuk kita bersama.
kepada DPRD Provinsi dan Kabupaten Tulungagung. Menyambut kehadiran beliau, mohon berkenan untuk segenap tamu undangan berdiri sesaat menyambut kehadiran DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten. Dipersilakan. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati DPRD Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili Direktur RSUD ISKA Tulungagung atau yang mewakili Camat Kedungwaru atau yang mewakili Kades Desa Kedungwaru beserta perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa Desa Kedungwaru, BKTM Desa Kedungwaru, Ketua LPM beserta anggota, Ketua RT RW se-Desa Kedungwaru. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat yang diberikan, sehingga di kesempatan pagi hari ini, Sabtu 7 Oktober tahun 2023, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertemu pandang, bertatap muka dalam rangkaian acara launching Joglo Enggal Waras atau Jawa, Desa Berdaya Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Salawat salam juga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mendapatkan syafaat dari beliau, kita beri keselamatan dunia dan juga di akhirat. Amin, Allahumma amin. Segenap tamu muda berbahagia, adapun rangkaian acara dalam launching Joglo Enggal Waras atau Jawa. Pertama, pembukaan, dilanjutkan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, tari gabyong sebagai tari penyambutan, dan yang keempat doa, yang kelima sambutan-sambutan, yang keenam launching dengan ditandai penguntingan pita, kemudian serah terima kewenangan pengelolaan Joglo Enggal Waras, dilanjutkan ramah tamah, dan sebagai bersama terakhir berupa jaranan. Mari bersama kita buka acara di kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga ridha Allah turun untuk kita semuanya, awal, pertengahan, sampai akhir. Launching Joglo Enggal Waras diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas Mbak Ajeng dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebagai rangkaian acara berikutnya, penyambutan untuk segenap tamu undangan. Terimalah persembahan tari sambutan dari kami, Tari Gambyong.
Bapak Ibu, ini setiap minggu latihan di Balai Desa Kedungwaru, salah satu warga kita, anak-anak. Kemudian Bapak Ibu ini juga semuanya Kedungwaru sini, semuanya juga warga dan perangkat dari Kedungwaru Bapak Ibu. Jadi semuanya ini oleh BPBD juga ada dan sebagainya. Ya, jadi mereka multifungsi Pak nih. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara sambutan kita lanjutkan, kita akan lihat video terlebih dahulu profil dari Desa Kedungwaru sekaligus juga Joglo Enggal Waras. Sesaat kita akan melihat videonya terlebih dahulu sebelum kita mulai acara sambutan. Inilah Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Secara geografis, Desa Kedungwaru terletak di dataran dengan titik koordinat antara 111,97134 dan 08,05127 lintang selatan. Desa Kedungwaru berjarak 1 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Desa Kedungwaru memiliki luas wilayah 888.072 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 7.215 jiwa yang tersebar di 3 dusun, yakni Dusun Warujaya, Dusun Kedung Indah, dan Dusun Kedung Taman. Mata pencaharian masyarakat Desa Kedungwaru didominasi oleh para usahawan, yakni para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, serta karyawan swasta. Perkembangan Desa Kedungwaru tidak terlepas dari peran bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Sinergitas yang baik akan membawa desa lebih maju dan masyarakat yang sejahtera. Kepala desa sebagai leader selalu mengkondisikan aparatur desa yang disiplin dan selalu siap dalam melayani masyarakat. Pelayanan di Desa Kedungwaru dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejak adanya program Dana Desa, program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Sehingga pada tahun 2023, Desa Kedungwaru dinobatkan menjadi Desa Mandiri. Desa Mandiri merupakan sebuah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas atau transportasi yang mudah, pelayanan yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sangat baik. Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Desa Mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Desa Kedungwaru memiliki kemandirian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan. Desa Kedungwaru juga memiliki identitas dan karakteristik yang khas, serta menjaga nilai-nilai kearifan lokalnya.
Selamat datang di kawasan Desa Berdaya, Joglo, Enggalwaras, Desa Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Desa Berdaya adalah sebuah desa yang mandiri dan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dengan mengembangkan potensi serta mengoptimalkan aset yang dimiliki desa. Desa Berdaya memiliki tujuan untuk mengembangkan inovasi dan ikon desa hingga dapat menguatkan branding desa dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Desa Kedungwaru dinilai mampu melakukan pengembangan desa tematik melalui economic branding dalam rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Desa Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 melaunching Joglo Enggalwaras sebagai ikon sekaligus sentral pengembangan ekonomi masyarakat Desa Kedungwaru. Joglo Enggalwaras berlokasi di kawasan RSUD Tulungagung diproyeksikan memiliki dampak positif bagi perekonomian warga masyarakat Desa Kedungwaru. Di antaranya, terbukanya lapangan pekerjaan baru, meningkatkan penjualan produk-produk unggulan Desa Kedungwaru, pengembangan usaha mikro dan menengah, serta pengembangan ekonomi lainnya. Pemerintah Desa Kedungwaru akan terus berinovasi termasuk meningkatkan fasilitas dengan pembangunan infrastruktur agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen dan pengunjung RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Beberapa fasilitas telah disediakan di Joglo Enggalwaras, di antaranya homestay, tempat istirahat, warung santai, puluhan kios untuk produk unggulan desa dan UMKM, pasar modern, warung kuliner, dan berbagai fasilitas lainnya. Terbentuknya kawasan ekonomi di sekitar RSUD Dr. Iskak diharapkan sektor yang lain agar ikut tumbuh dan berkembang, sehingga perekonomian akan berjalan dan berdampak bagi kesejahteraan warga Desa Kedungwaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama saya ucapkan selamat kepada Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru yang hari ini melaksanakan kegiatan launching Desa Berdaya, di mana di Kabupaten Tulungagung ada 2 desa yang mendapatkan program Desa Berdaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu yang pertama Desa Bendiluwu, Kecamatan Sumbergempol, yang kedua adalah Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Sehingga kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 2 desa yang mendapatkan program dari Pemprov Jatim, agar kedua desa tersebut termotivasi dan memotivasi kepada desa-desa yang lain untuk menjadi desa yang kategorinya mandiri. Dan program ini yang diberikan oleh Pemprov Jatim, Ibu Gubernur Jawa Timur, tujuannya adalah agar desa-desa yang kategorinya mandiri ini menjadi desa percontohan yang bisa meningkatkan ekonominya, yang bisa mewujudkan ikon-ikon desa. Di mana kita ketahui bersama hari ini Desa Kedungwaru meluncing namanya Joglo Enggalwaras. Yang tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan adanya Joglo Enggalwaras ini bisa meningkatkan, bisa mengungkit ekonomi yang ada di Desa Kedungwaru, sehingga UMKM yang ada di Desa Kedungwaru
ditampung di sekitaran Joglo Enggal Waras sehingga nanti bisa mengcover ekonomi, masyarakat bisa ikut berbaur, masyarakat bisa ikut menikmati, masyarakat bisa ikut meningkatkan ekonominya, sehingga keberadaan Joglo Enggal Waras ini bisa menampung seluruh potensi yang ada di desa Kedungwaru. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada desa Kedungwaru yang hari ini menyelesaikan tahapan launching dengan ikonnya Joglo Enggal Waras. Saya ucapkan selamat, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu dari DPRD Tulungagung, yang terhormat Bapak Ajis dari DPRD Provinsi, yang terhormat Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LPM, serta anggota, juga yang terhormat Bapak Babinmas dan Bapak Babinsa, yang terhormat Bapak Ibu RT RW serta rekan-rekan perangkat, juga yang terhormat anggota Karawitan Kedung Waras. Terima kasih kami sampaikan. Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mendapat kesehatan yang mantap sehingga dapat hadir dalam rangka launching Joglo Enggal Waras. Perlu kami sampaikan bahwa Joglo Enggal Waras ini adalah bantuan dari pemerintah provinsi karena desa Kedungwaru dianggap sebagai desa mandiri, dan seperti tadi yang disampaikan oleh DPRD bahwa dua desa di Tulungagung, yaitu di Udewungu dan di Kedungwaru. Alhamdulillah rencana telah ditentukan dan pagi hari ini kita dapat launching sesuai dengan agenda yang ada. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat bantuan lagi dari provinsi. Terima kasih. Karena ini dulu Pak, dari dana yang bantuan sebesar 100 juta Pak, 100 juta itu belum kepotong pajak, belum yang lain-lain, dan juga Joglo ini masih kurang sempurna. Makanya mudah-mudahan tahun depan tetap bisa mandiri dan dapat bantuan lagi. Insya Allah untuk kita sudah mengajukan BK Kabupaten untuk halaman, insya Allah akan dirapat. Sedianya untuk launching ini bulan Oktober akhir, karena bulan Oktober adalah tahun politik, makanya launching dimajukan bulan hari ini tanggal 7 Oktober. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Joglo Enggal Waras ini adalah konsepnya adalah dengan adanya RSU, dan RSU itu adalah rujukan dari Jawa Timur, bagian selatan dan bagian barat. Makanya kami memanfaatkan yang sudah ada agar lebih bermanfaat, khususnya untuk para penjenguk rumah sakit. Juga kami mengadakan atau memprogramkan penginapan khusus untuk penjenguk yang sampai hari ini sudah 90%. Jadi di sebelah timur sini Pak, itu masih 2 lokal, dan nanti insya Allah ada lantai 2. Mudah-mudahan tahun ini selesai dan dapat digunakan, dimanfaatkan untuk tahun 2024. Ini semata-mata karena untuk meningkatkan PAD Pak Bu. Jadi nanti ada Joglo terintegrasi dengan kuliner, juga ada homestay, sehingga nanti
paling tidak warga Kedungwaru bisa meningkat kesejahteraannya, dan juga nanti untuk PAD-nya Kedungwaru bisa meningkat. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Desa Kedungwaru, dan rangkaian berikutnya yaitu sambutan dari DPRD Provinsi. Kepada yang terhormat Bapak Ajis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati Bapak Wahyu Yunarko SMAP selaku Kabid Kuwait Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati perwakilan dari Camat Kedungwaru, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kedungwaru dan juga Koramil Kedungwaru yang mewakili, serta yang saya hormati Bapak Ibu dari pemerintahan desa, perangkat desa, dan juga RT RW, dan juga para hadirin undangan semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di tempat yang berbahagia ini, karena saya juga pernah hadir di Balai Desa Kedungwaru pada awal perencanaan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sebetulnya saya mewakili dari DPRD, bukan dari saya sendiri pribadi, bukan dari DPRD, tapi kami mewakili dari DPRD Provinsi Jawa Timur selaku konsultan program Desa Berdaya tahun 2023. Jadi pada tahun ini 2023 ini ada 79 desa di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan program Desa Berdaya. Jadi tepuk tangan untuk Desa Kedungwaru. Pada tahun ini hanya 2 desa se-Kabupaten Tulungagung yang mendapatkan program ini, dan hanya ada 79 desa di Provinsi Jawa Timur ini yang mendapatkan program ini. Provinsi Jawa Timur melalui DPRD mempunyai program yaitu bantuan khusus keuangan, khususnya program Desa Berdaya. Sebagaimana disampaikan bahwasanya program ini memang dikhususkan untuk desa yang status IDM-nya mandiri. Mungkin salah satu desa di Kabupaten Tulungagung ini, seingat saya tahun ini ada 11 desa se-Kabupaten Tulungagung yang status IDM-nya adalah mandiri, tetapi hanya 2 desa yang menerima, yaitu salah satunya Kedungwaru dan Bendelungu. Maka panjenengan selaku warga Kedungwaru seharusnya bersyukur ya, dengan kegiatan ini. Tahun ini, tahun 2023, Provinsi Jawa Timur telah menyumbangkan 24,4% desa mandiri se-Indonesia. Jadi ada sekitar 180.000 desa di Provinsi Jawa Timur ini yang status IDM-nya sudah mandiri. Maka mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kegiatan Desa Berdaya ini semakin menularkan kepada desa-desa yang lain yang statusnya masih berkembang, masih maju, sehingga bisa naik levelnya ke status mandiri. Jangan salah Bapak Ibu, bahwasanya ke depan ada anggapan, mungkin panjenengan atau semuanya yang hadir di sini beranggapan bahwasanya kalau status desanya mandiri maka tidak akan mendapatkan bantuan. Maka stigma itu atau persepsi itu
semakin tahun semakin berubah. Yang dulu kalau desanya miskin maka bantuannya banyak, begitu ya imitnya. Tetapi sekarang bagi desa yang pantas, yang layak mendapatkan bantuan maka akan dibantu. Tetapi bagi desa yang tidak layak, dalam arti IDM yang kurang, maka tidak akan dibantu. Maka bagi desa yang sudah mandiri seperti Kedungwaru ini, saya rasa tinggal meningkatkan lagi baik itu administrasi dan manajemennya, maka tidak mustahil bahwasanya bantuan-bantuan baik itu dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, kabupaten, baik itu CSL atau pihak ketiga bisa sampai kepada desa Kedungwaru ini. Baik Bapak Ibu, maka di kesempatan kali ini kami mewakili Provinsi Jawa Timur, DPMD khususnya, berharap bahwasanya kegiatan ini tidak berhenti pada hari ini saja. Membangun itu suatu hal yang mudah, tapi bagaimana memelihara dan melestarikan hasil dari kegiatan pembangunan kita itu yang menjadi PR. Contoh-contoh yang ada di kanan kiri kita ini sudah ada. Banyak monumen-monumen, bangunan-bangunan yang dibantu oleh pemerintah hanya terbengkalai, tidak dimanfaatkan. Maka kami berharap di awal kita merencanakan kegiatan ini, kami mendampingi masing-masing desa, ada ide-ide kreatif, inovatif maupun produktif, maka monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin bangunan yang sudah ada ini. Ide-ide kreatif apa yang bisa dituangkan dari desa untuk semakin meningkatkan perekonomian di desa Panjenengan. Potensi rumah sakit cukup besar, tinggal bagaimana desa bisa melihat potensi itu menjadi suatu pendapatan tambahan bagi desa. Karena ke depan kita tidak tahu setelah pergantian presiden apakah dana desa tetap ada atau tidak. Maka bagi desa yang BUMDesnya masih belum mampu, belum bisa mandiri, belum bisa menghasilkan sesuatu, maka akan semakin tertinggal. Maka dengan embrio ini, dengan langkah awal ini, harapannya nanti di akhir mungkin ada serah terima, begitu Bapak Kades ya, diserah terimakan. Jadi ini bangunan ini akan diserah terimakan pengelolaannya kepada BUMDes, pengelolaannya ya, tetapi ini merupakan aset desa, begitu ya. Mungkin itu dari kami yang saya sampaikan. Mohon menjadi perhatian bahwasanya ketika Panjenengan membangun, maka harapannya kami dari provinsi, bagaimana yang sudah kita bantu itu bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa Panjenengan semuanya. Kami akhiri pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPMD Provinsi yang diwakili oleh Bapak Ajis dan segenap tamu yang berbahagia. Rangkaian acara berikutnya yaitu sambutan dari DPMD Kabupaten atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kedungwaru beserta jajaran perangkat desa yang hadir. Yang kami hormati Pak Ajis, pendamping ahli Desa Budaya Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Nurhadi, teman kami dari bidang KUET DPMD Kabupaten Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, BPD, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, barangkali Bapak Ibu teman-teman Karang Taruna, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat yang lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga Bapak Ibu pengrawit dari lokalan ini lagi dari Kedung Laras, lokalan asli
Desa Kedungwaru. Oke, nggak ditanggap Pak ini, sekalian promosi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan limpahan taufik serta hidayah sehingga dapat berkumpul di rencananya joglo hingga waras. Dari dilonceng kan rencana Pak Najan. Nah, rencananya dijenengi joglo hingga waras dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Desa Kedungwaru yang hari ini kegiatan sudah kita sebenarnya pinginnya kemarin-kemarin Pak launchingnya, tapi namun demikian ini justru malah yang pertama di Kabupaten Tulungagung, karena tadi sudah disampaikan bahwa kami itu mengajukan sebenarnya tidak hanya 2 Pak, tapi seluruh desa kami ajukan untuk mendapatkan apresiasi dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Ada sekitar 51 desa kita ajukan ke Pemprov Jatim, tapi mengingat kuota di Pemprov Jatim anggaran, tapi hanya dapat nyantol 2. Ini perlu kita syukuri bersama. Karena apa? Status desa secara IDM-nya tertinggi Tulungagung, sehingga rankingnya 1 Kedungwaru, kedua Indemu. Ini perlu diapresiasi. Nah, apresiasi itu tidak cukup Pak. Diapresiasi, dilonceng. Terus kalau sesok tidak ada yang kesini, tidak dimanfaatkan media ini, terus UMKM tidak berkembang, tidak terkonsolidasi dengan baik, ini juga akan menjadi percuma. Sehingga ini perlu sinergi bareng-bareng Pak. Nyambut gawe tandang bareng-bareng Pak. Niki tidak hanya urusannya pemerintah desa, tapi kolaborasi bersama Pak. Di sini ada BUM Desa. BUM Desa niku perusahaannya desa Pak, yang nanti akan mengelola tempat ini, yang nantinya akan mengkonsolidasi semua UMKM yang ada di desa, terutama yang masih tutup-tutup. Sinergi juga dengan tokoh masyarakat Pak, BPD, karena penentu kebijakan suami istrinya Pak Kepala Desa dengan BPD. Ini juga akan menjadi formulasi yang baik ketika terjadi kerjasama yang baik pula. Itu tidak cukup Pak, disambung dengan masyarakat yang lain Pak. Barangkali punya ide, punya gagasan, punya konsep, silakan kolaborasi. Tadi sekali lagi utamanya Pak, penyelesaian ini kios-kios yang hari ini masih banyak yang tutup, ini yang menjadi PR utama. Karena keberadaan joglo ini kalau tidak ditunjang dengan ruko kios-kios ini juga akan menjadi hal yang mustahil. Sehingga kami berharap Pak, ini segera kaitan kios-kios yang hari ini masih kosong ini segera diberesi. Termasuk hari ini barangkali ada yang sifatnya dadaan dan sebagainya Pak Kades. Ini kalau bisa dibuat permanen, sehingga sini tidak sepi. Saya hanya khawatir Pak, sudah dapat program dibantu oleh Bu Gubernur, lalu mangkrak Pak, lalu muncul di media bantuan dari Pemprov Jatim mangkrak. Bebannya di kita, bebannya di Dinas PMD, bebannya di pemerintah desa, bebannya juga di Pemprov Jatim. Sehingga PR kita semuanya agar supaya joglo ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pak Kades dan jajaran pemerintah sudah membangunkan tempat ini, nanti rencananya mau diserahkan kepada badan usaha milik desa, BUM Desa, monggo dikelola bareng-bareng agar ini tidak sepi. Nah, konsepnya apa? Ya tadi Pak, ini mulai diselesaikan. Karena konsepnya kuliner, berarti ini tempat nongkrongnya. Seperti Pujasera itu, bayarnya 1 pintu. Berarti agar bisa bayarnya, uang kita kau nih kita. Ini harus terkonsolidasi Pak. BUMDes nanti bisa mengkonsolidasikan kepada UMKM yang ada di lokal. Kalau konsepnya Pujasera berarti ini makannya di sini, bayarnya juga di sini. Nah, biar meramaikan. Nah, PR-nya juga yang kedua itu bagaimana menarik animo masyarakat datang ke sini Pak.
Ini ku PR utama. Gitu. Kalau tidak ditarik, bagaimana cara inovasinya, bagaimana cara kerja kita? Kalau masyarakat tidak tarik ke sini, ini masih kosong, Pak. Pasti tidak terpakai ini. Lama-lama beralih fungsi, Pak. Mau beralih fungsi ya? Lama-lama beralih fungsi, teman-teman. Ini. Dan ini ngapun dan kalau brol nih, Pak. Jangan sampai nanti di kemudian hari terus terjadi. Ya, ini lebih sulit lagi. Makanya hari ini kita matangkan konsepnya seperti apa. Nah, tugas berat itu tidak pada lonceng hari ini. Tugas beratnya lonceng gampang, bangun itu gampang. Lonceng sehari selesai, Pak. PR berikutnya, Pak, bagaimana menata ini? Manajemennya, pengelolaan usahanya, SDM-nya siapa saja ditata. Bagaimana pola kemitraan dengan masyarakat? Bagaimana pola kemitraan dengan UKM yang ada di desa? Ini yang perlu dibahas. Dan itu menjadi PR kita semuanya. Sehingga jika nanti suatu saat kita monitoring dan evaluasi program, dan itu pasti tidak hanya kami, tapi Prof Jatim juga akan monet. Kita itu bangga ketika joglo ini terus rame, ada meja kursinya, banyak pengunjungnya, ini buka semuanya, kios-kiosnya buka semuanya, laris. Nah ini senang, Pak. Lah ironi kalau dugi mriki jebret-jebret kursi mawon mboten enten. Terus akhirnya banyak sampah di sana sini. Kita gendenge bodo pelorot. Terus sokone doyong. Lah, ini indikasi yang tidak baik. Indikasi yang kurang baik. Sehingga ini tugas kita bersama bagaimana meramaikan, Pak. Syukur bagaimana cara meramaikan itu banyak konsep, Pak. Sering diadakan kegiatan-kegiatan rakyat di sini. Malam minggu diadakan elektron, hari apa gitu setiap, sepenting ajak, malam apa, malam Jumat atau malam Selasa, bapak-bapak pengrawit ini dihadirkan sini, dihadirkan sini, terus undang warga masyarakat, undang masyarakat, itu salah satu bentuk menarik animo masyarakat untuk berkunjung di tempat ini. Maksudnya banyak termasuk live musik, barengan live musik, terus ada adik-adik kita tadi yang kesenian itu bisa ditampilkan di situ loh, Pak. Termasuk barangkali ada ketopraan. Tadi saya datang kayak kemudian ketopraan, ada ketopraan bisa ditampilkan. Ada kesenian lain bisa jaranan setiap hari apa. Yang penting ajak, Pak. Tiap malam apa, sehingga orang itu merasa rindu untuk datang di tempat ini. Ajak begitu. Orang sosok ini jadwalnya Kedung Waras tampil, ayo berkondong-kondong ke Joglo Waras, tinggal Waras, gitu. Sehingga dengan orang datang ke sini memacu dan memicu produk-produk UKM tampil. Terus kiosnya juga ikut buka. Ini salah satu itu. Ini yang menjadi PR kita semuanya. Dan mudah-mudahan, Pak, keberadaan Joglo Indah Waras ini sangat bermanfaat untuk masyarakat desa Kedung Waru. Saya titip. Ini pengelolanya adalah Bu Desa. Saya titip untuk bekerja keras. Bekerja keras, bahu-bahu, konsolidasi internalnya itu harus lebih bagus. Saya melihat BUMDesnya sudah ada, namanya sudah ada, sudah punya badan hukum, Pak. BUMDes ini sudah punya badan hukum, sehingga sudah layak bisa mengelola, Pak. Mengelola yang sekupnya adalah ekonomi yang ada di masyarakat ini. Itu bisa dikelola di desa. Nah, PR-nya Bu Desa juga itu bagaimana menata manajemennya. Terus masalah SDM. Kalau SDM, kalau masalah SDM, sing penting niku wonge kober, Pak. Kalau masalah pinter dan enggak itu urusan kan nomor 2, nomor 3. Sing penting kober ngurusi BUMDes. Itu loh, Pak. Kalau enggak kober selesai, Pak. Kalau semua punya ego, aku nyambut gaya, ya kabeh Pak nyambut gaya, Pak. Tapi kapan kita mulai memikirkan bagaimana membangun, memajukan desa? Itu Pak.
Sifatnya kober dhisik, masalah Priten ndak urusan kayak itu ditoto bareng karo aku. Sifatnya kober yang siap berjuang membangun desa. Boleh cerita Pak ya? Desa Kedungwaru itu mandiri, semuanya ada di desa ini. Mulai dari rumah sakit, yang fenomenal ke rumah sakit, yang viral ke rumah sakit. Gila? Yang kedua SMA. Kita Mbak Lurah. Nggak boleh, itu boleh. Dinas-dinas, ya kesehatan juga ada. Semuanya ada di sini, Pak. Nah, ini bagaimana kita meramu ini semuanya, Pak. Mestinya desa ini dari PAD-nya aja bisa. Salah satunya itu yang ditopang dari Bu Desa. Pasti masalah sampah juga masalah krusial di desa ini. Karena ini wilayahnya sajane kutha, Pak, tapi statusnya tetap desa. Gitu, kutha ini kelurahan kudune, tapi statusnya sih desa. Oke. Sehingga potensi-potensi yang ada di desa itu bisa dimaksimalkan. Masalah sampah, masalah tempat parkir sudah ada tempatnya, terus lalu difasilitasi tempat ini dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi garapannya BUMDes. Ya. Kalau sebabnya hari ini BUMDesnya masih jalan di tempat, moga-moga ini bisa menjadi motivasi BUMDesnya untuk selalu berkarya. Sehingga ketika BUMDesnya berkarya, terus dia terus maju, terus memberikan kinerja terbaik bagi desa. Harapannya apa? BUMDes bisa memberikan sumbangsi terhadap pendapatan asli desa. Ini yang dikejar, Pak. Dari pemerintah pusat itu keberadaan BUMDes itu bisa menjadi perusahaan. Kalau menjadi perusahaan itu bisa memberikan kontribusi kepada desa. Yang tadi sampaikan Pak Ajis, besok itu kalau sudah tidak ada dana desa, hari ini kita masih dibuai Bapak Ibu sekalian, gitu, dimanja-manja sama dana desa, betul nggak? Betul Pak. Lah besok Pak Presiden ini kan jatuh selesainya kan tahun depan Pak. Kita tidak tahu tahun berikutnya Pak. Desa itu masih dapat aliran, masih dimanja-manja oleh dana desa apa tidak? Nah, ini kesempatan bagaimana meningkatkan pendapatan baru untuk desa. Tidak lagi berharap pada pusat. Tapi apa? Ya berdikari Pak. Berdikari. Di atas kaki sendiri kita harus berkarya. Ya salah satunya melalui badan usaha milik desa. Kita berdoa mudah-mudahan BUMDes semangat. Mudah-mudahan BUMDes bisa berjalan Pak. Dan itu perlu evaluasi bersama. Niki BUMDes tekan to. Iki. Wonge tekan ya BUMDes. Ben wis nang rada digas barang nek BUMDes. Nah mboten digas niku mboten lampah kadang-kadang. Lah nek digas kan niku udah gas ngono kecepatan 100 ngono ya rada cepat. Pak Ses bagus. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sukses. Saya kiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap teman berbahagia, rangkaian acara berikutnya sambutan dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung kepada yang terhormat Direktur Utama Dr. Iskak Tulungagung Bapak Supriyanto dipersilakan. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ingkang kawula hormati perwakilan dari DPRD Provinsi Pak Ajis, yang saya hormati juga mewakili Kepala Dinas DPRD Kabupaten Tulungagung Bapak Yu, Mbak Bayani, dan
juga Kang Gadang Damel Niko Sebulbet, Pak Toha, Pak Kades Kedung Waru, juga bapak-bapak LTN, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, BPND, dan juga semua hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke ngasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat luar biasa kepada kita. Pertama nikmat Islam, kemudian nikmat iman, dan tidak kalah penting adalah nikmat sehat. Ada kelupaan ini tadi bapak-bapak dari Babin Kamtib dan Babinsa yang saya hormati atas kerawannya matur suwun. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa menjunjung junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya tentu saja kita rasakan sejak kita belum lahir dan bahkan sampai sekarang. Mugi syafaat kita makin atas wonten ing yang lahir. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun dalam pikanto Pasokan Jakarta, pikanto undangan peresmian joglo enggal waras nggih. Mugi-mugi keberadaan joglo ini saling melengkapi kolaborasi antara Rumah Sakit Dr. SK dan pemerintah desa. Jadi terima kasih yang tak terhingga di masa kepemimpinan Pak Toha ini begitu inovatif, menyediakan sarana prasarana yang saya rasa sangat diperlukan oleh pasien-pasien dari Rumah Sakit Dr. SK, karena tidak mungkin Rumah Sakit Dr. SK menyiapkan seluruhnya yang ada di dalam. Di dalam itu ruang tunggu untuk pasien yang keluarganya itu kira-kira 2 kali ini. Nah saat ini pun boten muat, soalnya pun dalam perkembangan Rumah Sakit Dr. SK itu bukan hanya kagem masyarakat Tulungagung. Sampai kok 45%-nya itu masyarakat Jawa Timur bagian barat. Saya rasa ini jangan dianggap ini adalah musibah bagi kita, kok dinde. Kalau gitu boten, itu bukti bahwa kita Tulungagung, terutama Kedung Waru ini bisa bermanfaat sebegitu luas. Kalau kita tanpa partisipasi dari pemerintah desa terutama, kalau nanti sudah terlanjur besar dan berserakan, itu angel notone. Nembe niki mawon mindah parkir ini perlu rodok makso. Mindah parkir rodok makso. Itu pun sini saya kebagian. Karena ternyata 1 hektar itu dulu saya perkirakan kan di dalam roadmap Aulo kemampuan seperti ini itu akan dicapai nanti di tahun 2030, tetapi perkembangannya kemudian lebih cepat daripada yang kita perkirakan, sehingga ngapunten dalam piyambak terkaget-kaget akhirnya yang 1 hektar rencana untuk pengembangan dipakai parkir saja dulu. Itu pun ternyata ya masih kurang.
Nah yang terutama penginapan nih kok, mugi-mugi tidak lama lagi realisasi untuk homestay itu terwujud, naik homestay dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat visible. Amargi yang luar daerah itu nginepnya mau kemana? Yang ada ini ternyata juga nggak cukup. Ada homestay yang ada ini. Nah kalau ini kemudian rencana apa bikin ya Pak? Nah, di belakang nanti dibangun homestay. Saya rasa asalkan kajian visibility itu masuk, desa ini tidak perlu pakai duitnya sendiri. Itu masih bisa untuk homestay ini karena kan tiap bulannya pun mesti. Kalau desa menyiapkan itu, menyiapkan ini, ya nanti misalnya kalau ini hidup kan ini hidup semua. Berarti ngapunten, kalau mboten bangun malih ruang tunggu. Soalnya pun kali melupakan riku kan pun saged. Mugi-mugi direktur pengganti saya nanti juga begitu, harus berkolaborasi karena zamannya sudah zaman kolaborasi dan betul sakit yang pertama yang tiamba. Ketika kita kemudian bersama-sama, dalam yakin kita ini akan menjadi penentu di tempat kita sendiri. Kita yang akan menjadi pemain di tempat kita sendiri. Wekdal niki ngapunten rodok ruwet modele kalau winginane kalau niki rada prihatin. Jadi kok sing nikmati udine wong kedua. Tapi sekarang sudah mulai rapi. Kalau kita niki tinggal ngecat lagi. Itu sudah dibersihin, tinggal ngecat lagi. Orang-orang itu pasti akan kerasan di sini. Pakai dipun paving, mumpung wonten saking BPMD mungkin matur. Saya kan sudah bikinkan jalan. Jadi kenapa tuh? Pokoknya bareng iso, insyaallah. Akan gitu. Napa malih mangke kan wonten bel sakitnya wonten congkean. Tapi saat ini tempat itu lagi saya buatkan yang baru karena perluasan. Itu sudah sejak saya jadi direktur 2014 sampai dengan pas COVID kemarin, berarti 6 tahun itu selalu ada di situ. Tapi karena beliau yang gawangi Pak Ran ya, Pak Amiran Nicole Sedo kayak COVID berhenti. Nah di sini congkean terus sing ngrungokne ya ayem. Mangke menawi wonten congkean kula purun kok nyalurne teng ruangan-ruangan mriku. Wong semua kan sudah ada salurannya, tinggal kiri-kiri lu pakai bonipun beres. Mungkin kalau tak sing nyiapne kopine. Kula pun batin, aku muni kopi itu mesti kalih liyane. Saja, kalau niki mau mboten kula tak terus nih, terus dhewe. Nggih, pokoke mengke petungnya kalih Mbak Kades ngoten mawon. Soalipun apa? Terutama mangke gender nggih. Karena gender itu sama redal itu di ruangan itu rasanya ayem gitu. Terus itu 6 tahun itu begitu, ada tempat tersendiri. Mungkin menawi tempat yang di kira-kira kan 1 bulan lagi selesai yang tempat di dalam rumah sakit ini kalau saya buatkan tempat lagi mungkin gini kamu memiliki atau mawon
nopo serasa mangke direktur kan bisa berganti, tetapi ketika estafet dalam kan pasti matur saya perkenalkan dengan beliau. Soalipun dalam ini kok saat ini kan 3 minggu di Jakarta, seminggu di sini. Dalam itu rangka tenaga ahli Menteri Kesehatan juga. Terus iki wau mergo ngeboti niki, ini pesawat jam sekawan nih wau. Jadi aku kualat di orang rumah sakit neng kiri oleh ramen. Tidak di Sabtu, kualat. Orang itu gua nih mau gitu. Jam setengah sekawan tuh jam kalih Bidan Tunggandara jam setengah sekawan. Bidan langsung mampir pil, besok kecut belum mandi, langsung Sowan Griki kepanggil dengan Deres Doyo. Tapi insya Allah yang akan menggantikan saya nanti, insya Allah kebijakannya terhadap kolaborasi tidak berubah. Insya Allah saya pastikan tidak berubah. Insya Allah. Soalnya gini kok, dalam itu kan sekarang kalau rapat ya di sini, orang di sini rapat di Jakarta. Saya di Jakarta rapat sama sini. Tapi lek suwe-suwe kalau suwe tenggerikone, mungkin gini ya mesin sosial yang pelatih. Sebenarnya kan saat ini kita ini kan sudah bersatu di ruang virtual. Dimanapun tempatnya sawaya-waya sakit rapat. Tetapi ketika kemudian karena dalam itu masih bimbing operasi, kalau ada yang sulit kan taksi kulo, calon spesialis bedah apa niku lewat taksi sulit kan taksi kulo. Kalian niku ora iso ngangge online lah niku. Lha niku buat susah ketemu online. Kali disotik kuwi ngenekno. Kalian ngenekno ora iso. Eneng kleru titik lagi iris. Lha ciloko. Terus yang terakhir dalam sambut sangat positif inisiatif dari pemerintah desa, dalam hal ini dikomandani beliau Pak Toha yang menyiapkan prasarana sedemikian rupa untuk kemudian bisa berkolaborasi dengan rumah sakit, dan tentunya kita kan bersama-sama bisa. Kita ini kalau bersama-sama pasti bisa. Kita bersama-sama bisa, kita bisa karena bersama-sama. Itulah kolaboratif, itulah paseduluran selawase. Dalam kita mengatakan atur kawula menawi wonten lepat dalam nyuwun agungan pangesami. Nek wonten sing sae nika saking Allah, menawi wonten klitu dalam atur yang kalau saking dalam piyambak. Maka dalam kita dalam akhiri walau muwaffiq lahu qantarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Direktur Utama Dr. Rizka Turunakun Bapak Suryanto. Rekan berikutnya yaitu launching dengan ditandai pengguntingan pita kepada yang terhormat dari DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten, Direktur Dr. Iska, dan juga Kepala Desa Kedungwaru dipersilakan. Kemudian petugas dipersilakan.
Kita bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Launching Joglo Enggal Waras, kita mulai. 1, 2, 3. Kita kasih tepuk tangan semoga berkata nama kepada semuanya. Terima kasih kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan juga Direktur Utama. Rangkaian acara berikutnya adalah serah terima pemberian hak dan kewenangan pengelolaan aset desa Kedungwaru Joglo Enggal Waras. Selaku Komes dipersilakan. Bisa kali support tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, dengan ini berarti pengelolaan diserahkan kepada pemainnya. Pokoknya langsung bisa kembali lagi ke tempat duduk, menikmati hidangan sekaligus menikmati tampilan kita, yaitu jaranan dari Turunggo Putra Kedungwaru diiringi oleh Karawitan Kedung Laras. Dipersilakan. Merupakan salah satu warisan dari yang tak berbeda. Karena itulah kita berikan pada beli jaranan untuk sajian kita di kesempatan siang hari ini.
Thank you.
simbolis sebagai rasa cinta dan juga rasa hormat atas kehadiran DPMD di Joglo Enggal Waras. Kami hanya bisa memberikan sesuatu cindera mata, semoga berkenan di hati bapak-bapak yang hadir dari DPMD baik provinsi maupun juga kabupaten. Ini dari UMKM Kedungwaru Pak Adis ya. Ini ada kerupuk ramba, ada sambal pecel, kemudian dan masih pisang goreng juga, keripik apa jenisnya itu singkong dan juga keripik yang lainnya. Dan mudah-mudahan berkenan. Semoga dengan keramaian kali ini simbolis kita bisa semakin berkembang, maju, pesat lebih baik dalam berbagai produk UMKM